ambisi gue sama keinginan gue untuk memiliki sesuatu. Itulah mungkin yang membuat gue hidup sampai sekarang. Sama bisa dibilang keinginan gue juga untuk bisa mencapai sesuatu. Kalau misalnya nggak ada ambisi gue ataupun kemauan gue itu, kayaknya gue nggak bisa sampai di titik ini. Yang gue capai ya selama berarti ketika sekitar 7 tahun ini kayak banyak sih ya. Gue juga nggak bisa nyebutin satu-satu. Mungkin salah satunya adalah dengan gue memiliki komunitas yang gue sayang gitu loh untuk sekarang. Karena untuk membangun komunitas ini, buat gue ini gak gampang gitu. Karena dimana waktu di semester 10, gue kuliah waktu itu sampai semester 10. Terus kayak apa sih namanya, bingung gitu ya, ini bokap gue udah mau pensiun gitu. Terus dana pensiun tuh kan untuk cairnya juga lumayan sulit waktu itu. Terus pilihannya tuh cuma ada dua, antara adik gue yang emang udah pasti jadi dokter, atau gue yang masa depannya masih serabutan. Karena gue emang gak pengen ngebebanin adik gue juga, gue keluar dari rumah waktu itu. Gue beranikan diri untuk keluar dari rumah, untuk nggak hidup pakai duit orang tua sama sekali, supaya orang tua gue juga gak keberatan sama hal itu. Dan akhirnya diterima sama bokap nyokap. Gue keluar dari rumah, di situ gue cuma survive sama istri gue yang sekarang. Itu sih lumayan challenging sih buat gue. Tapi entah kenapa gue nggak ngerasa keberatan, gue malah lebih ngerasa seneng. Gue ngerasa lebih bersyukur karena gue dikasih tantangan dan gue dikasih challenge. Bisa nggak sih lu hidup tanpa kedua orang tua lu di fase ini gitu loh. Dimana gue masih harus kuliah, masih harus jalanin YouTube gue yang waktu itu mungkin bisa dibilang dunia YouTube belum jelas juga. Tapi gue ngerasa kayak ini path gue gitu, ini jalan gue. Cita-cita gue sebenarnya gue waktu SMA itu pengen banget masuk jurusan hukum. Cuman bokap gue nggak ngasih. Gue pengen banget jadi pengacara waktu itu. Gue pengen banget jadi antara notaris atau pengacara lah untuk masuk ke sarjana hukum. Tapi bokap gue nggak ngasih. Dan akhirnya gue mau gak mau masuk ke ekonomi, ujung-ujungnya masuk ke manajemen. Karena gue sendiri tahu gue gak ada bakat di kedokteran, soalnya gue buta warna. Terus gue juga gak bisa masuk teknik karena gue buta warna. Bokap gue bilang, kalau misalnya lu kerja di sebuah perusahaan besar, hidup lu kejamin, sampai umur tua nanti lu bisa dapat pensiun. Umur berapa lu bisa dapat mobil, buat cicilan mobil, lu udah bisa nyicil rumah. Itu di umur 30-an tuh bokap gue bilang. Terus penghasilan lu stable, dan pokoknya kemana-mana ditanggung lah sama perusahaan. Ya udahlah, gue akhirnya mencoba untuk ngikutin bokap. Sampai akhirnya ketika gue ada di titik gue waktu di kuliah tuh, yang bokap bilang, "Kak, gimana kamu kuliahnya?" segala macam dan lain-lain. Gue bilang, "Pak, aku kayaknya nggak bisa buat ngikutin jalur papa gitu." Karena jujur untuk dapet IPK yang bagus di kampus gue itu, sebenarnya kampus gue tuh sama kayak kampus bokap. Tapi ketika gue yang ngejalanin, entah kenapa kok gue segoblok ini gitu. Gue bilang, gue sebelat ini gitu. Kenapa ya gitu? Apa ada yang salah sama gue? Atau emang bakat gue bukan di sini gitu. Kalau kata nyokap gue tuh jago untuk tahu kelemahan diri gue sendiri. Jadi ketika gue tahu kelemahan gue antara gue ngasah kelemahan itu, atau gue tinggalin kelemahan itu dan gue ngasah sesuatu yang lain. Selama gue masuk masa sulit gue, yang bener-bener ngerti gue cuma nyokap doang. Dimana bokap memang nuntut gue untuk jadi pekerja kantoran. Dimana bokap memang nuntut gue untuk masuk ke perusahaan rokok yang dia punya relasinya. Tapi nyokap gue bilang, hiduplah semau kamu, hiduplah sebisa kamu hidup. Jangan hidup di bawah tuntutan orang lain atau tuntutan yang kamu gak suka, kata nyokap gue. Terlewat dari cita-cita gue yang jadi pengacara itu gak bisa. Bahkan untuk jadi bisnismen pun sebenarnya itu bukan cita-cita gue. Karena cita-cita gue emang beneran jadi masuk jurusan hukum. Akhirnya gue nemu sesuatu yang lain. Ketika gue nge-DJ dulu, gue nyari nih, passion gue apa sih? Apakah bener passion gue nge-DJ? Selama 3 tahun itu gue nge-DJ, apakah bener cita-cita gue ini bermusik? Tapi ternyata dalam musik pun gue nggak terlalu banyak bakat. Gue cuma bisa tahu musik apa yang enak buat penonton. Karena itulah gue jadi DJ. Dari situlah gue berpikir, oh ternyata hobi gue gampang nih. Gue seneng bikin seneng orang. Nah, sesimpel itu sih. Gue seneng kalau ngeliat teman-teman gue party. Tapi gue nggak suka kalau gue ada di tengah-tengah mereka. Gue lebih seneng gimana caranya gue menghibur mereka. Gimana caranya gue menghibur orang-orang yang ada di luar sana. Gimana caranya gue mengentertain. Akhirnya datanglah YouTube. Ketika datang YouTube, gue mencoba untuk bikin video. Karena gue juga suka main game, gue mencoba bagaimana caranya gue bisa menghibur orang-orang lewat gaming. Dan dari situlah gue ternyata dapet tuh passion gue. Oh, ternyata gue seneng menjadi YouTuber. Bukan karena uang, bukan karena apapun, karena gue seneng buat menghibur penonton gue gitu loh. My name is Lutfi Halimawan and welcome to my YouTube channel.
Apa yang buat gue disebut streamer kecil? Ya gue sebenarnya itu dari awal-awal joke sama si Al sih ya. Jadi ketika itu kan ada tuh YouTuber yang bangga gitu sama gold play button-nya segala macam dan lain-lain, dimana gold play button gue aja gue taruh paling bawah tuh di situ tuh, nggak kelihatan. Bisa kan kalau YouTuber tuh kan diliatin gitu kan silver play button-nya gede, taruh di mana. Nah, gue taruh situ gitu kan. Jadi kayak lebih ke apa ya? Ya masih banyak gitu yang lebih besar di luar sana, mungkin Brando yang nomor 1 di Indonesia sekarang ataupun siapa gitu. Dan banyak juga mungkin yang akan ngelapoin gue. Jadi gue masih mau bilang ya kita kan streamer kecil. Bukan siapa-siapa bro, kita mah. Jadi supaya gue nggak terbang aja biar di bawah terus gitu loh. 6 tahun yang lalu waktu gue awal-awal bikin konten YouTube, itu gue berpikir kenapa gue nggak live streaming juga. Itu jadi zaman-zaman orang belum live streaming, zaman-zaman orang masih upload VOD, video offline ya, video on demand. Itu gue udah mulai live streaming dengan mulainya waktu itu tuh pertama kali streaming Dark Souls. Entah kenapa sih waktu itu gue ngerasa kayak unik aja gitu loh kalau bikin live, kan interaksinya langsung. Cuman dulu penjadwalan belum sekuat itu, karena dulu dunia live streaming kayaknya belum seramai sekarang. Jadi gue lebih banyak nge-push di video offline. Ada beberapa game yang dimana kita butuh interaksi sama viewer. Salah satunya biasanya game-game yang bikin kita mikir bareng, game-game choice matter. Kayak mungkin kalau gue mainin game-game dengan Ronpa, terus game-game kayak kemarin kita main The Quarry, udah itu mungkin ada beberapa game. Gue seneng main game pembunuhan, game detektif gitu yang mikir bareng. Karena gue sendiri kan pengen jadi pengacara ya, gue pengen kayak mengusut suatu kasus gitu loh. Ini kira-kira orang bener apa salah gitu sih. Gue main Saturni juga, jadi gue seneng di ketika story itu berjalan, anak-anak pada seneng, viewer pada seneng, dan interaction gue sama viewer itu ada di streaming. Oh, sama satu lagi, gue seneng free talk sama penonton gue. Mungkin kalau beberapa YouTuber ya ngeliat kayak, oh gue ini artisnya loh, mereka tuh fans gue. Kalau gue lebih ke, gue ini anak-anak juga nih, lu anak-anak tongkrongan juga gitu. Kalau gue gitu, jadi kayak gue ngomong, anjing lu ya, bangsat lu nipu gue ya, tai gue gitu kan. Biasanya kayak gitu kan, gue ke anak-anak kan. Biasanya anak-anak pada ketawa juga kan. Jadi kayak apa ya, tongkrongannya tuh jokesnya tuh kayak jokes anak tongkrongan gitu loh. Jadi kayak mereka curhat ke gue kata-katain balik. Terus gue lagi main, gue kadang diisengin katain balik gitu loh. Itu sih yang membuat gue seneng, karena dari awal gue nge-YouTube, gue selalu bilang gue gak pengen membangun si subscribers gue atau viewers gue nih sebagai fans gue gitu loh. Gue pengen kayak kita tuh komunitas, kita tuh anak-anak nongkrong satu sama lain gitu loh. Kalau misalnya lu lebih muda dari gue, anggap gue abang-abangan lu lah gitu. Kalau misalnya lu lebih tua dari gue, lu adalah abang-abangan gue. Bokap gue sangat-sangat mendukung gue sejak tahu kalau misalnya gue bisa membangun semua ini lebih dari ekspektasi dia jauh sih. Jadi awal-awal gue nge-YouTube, itu modal komputer gue dari Mas Antam nyokap yang waktu itu dijual. Gue tukar sama VGA 1080 dulu, 1080 Ti. Terus gue bilang, mah suatu hari nanti aku pasti akan balas ini, gue bilang kan. Kata nyokap gue, iya nak, gak apa-apa, mama percaya. Itu harta terakhir bisa dibilang, harta terakhir nyokap gue waktu itu. Alhamdulillahnya juga bisa gue balikin semuanya ke nyokap gue. Terus kayak nyokap gue udah percaya gitu loh, kalau ini tuh udah jalan kamu nak. Walaupun kamu keluar kampus, mama itu gak kecewa sama kamu. Kalau misalnya suatu hari nanti dunia platform ini tuh gak ada uangnya ya, misalnya nggak ada monetisasi aja lah, pahit-pahit ya kan, mungkin aja tuh bisa. Nggak akan mungkin kayaknya sih kalau aku buat berhenti streaming. Karena pertama menurut aku ya, kalau misalnya muluk-muluk aja, ini kan jatuh-jatuhnya juga insight ya. Ini jatuh-jatuhnya juga traffic yang bisa dimainin, yang dimana itu akan berdampak kepada ads kan. Walaupun misalnya nggak ada monetisasi, pasti yang namanya brand akan terus melihat dong. Gue ini nggak jauh-jauh dari papan iklan sih, dimana cocok sama gue, sinkron, masuk, ya itu kan udah jalan tuh. Walaupun misalnya dari YouTube nggak ada monetisasi, itu satu mungkin ya, itu mungkin dari nyatanya lari lah. Dan yang kedua, gue udah bilang kalau ketika gue stres, ketika gue pengen butuh temen ngobrol, ya gue streaming gitu loh. Pengen gue main amatin game, gue butuh saran teman-teman gue butuh saran viewer gue gitu loh. Enaknya kemana nih kita nih, enaknya build apa, enaknya lawan siapa dulu gitu loh, enaknya gimana, ceritanya good nggak gitu. Nah itu yang gue butuh sih sebenarnya dari streaming. Sebenarnya streaming itu nggak segampang itu sih. Pertama, lu harus tentuin lu mau bawa viewer lu kemana, satu. Kedua, lu harus nggak segampang main game doang. Lu harus tentuin lu pengen jadi seseorang nih, tapi lu dibalik itu lu bukan dia, bukan orang yang lu bangun di internet. Lu bisa nggak kayak gitu? Karena di depan internet kita ini harus sempurna, kita nggak boleh blunder, kita nggak boleh ada kesalahan sama sekali. Walaupun sebenarnya kita ini banyak kesalahan, tapi orang lihatnya
kita nggak punya kesalahan. Makanya itulah yang gue lagi pelajari. Gimana caranya jadikan hiu, dimana kita harus ngeliatin sirip, dimana kita harus nyelam ke bawah. Mudah atau susah, lu bakal jadi tanggung jawab dari beberapa viewer lu itu. Karena mau lu bilang, ya ngapain lu ngikutin gue gitu segala macam dan lain-lain. Ya nggak bisa. Sadar nggak sadar, panutannya viewer lu tuh lu gitu. Jadi lu harus bisa bertanggung jawab. Nih anak-anak mau dibawa kemana? Ini keren nih. Menurut gue ini keren. Ketika datangnya para VTuber ini ke dunia streamer-streamer kayak gue, banyak kultur dan budaya baru yang mungkin jadi tercampur. Salah satunya Clipper. Zaman dulu belum ada Clipper. Jujur ini Clipper sangat-sangat membantu. Karena dimana ketika kita lagi live, dia ngeklip sesuatu yang lucu yang mungkin kadang nggak kepikir buat kita ya. Dan itu bisa naikin nama kita juga, bisa bantu untuk promote juga. Jadi ketika dengan dia bikin sesuatu editan yang bagus, atau misal mereka ngeklip cuma berapa menit, dan tapi itu diedit dengan rapi, dan dibikin dengan judul yang lumayan clickbait ya, thumbnailnya juga lumayan bagus, itu bakal naikin nama Clippernya, dan bakal naikin nama orang yang diklipnya juga. Kita sama-sama mutualisme, di mana dia dapat AdSense, kita dapat fame. Awal mula gue kepikiran buat bikin perusahaan adalah ketika gue lagi live streaming. Gue berpikir kayak ngeliat lah dari para artis-artis senior juga ya, mungkin beberapa kan ada yang udah pensiun gara-gara mungkin mereka nggak laku lagi. Ya gue di produk lah bisa dibilang kalau misalnya di dunia entertain. Gue ini cuma barang yang mungkin suatu hari nanti bakal reject kalau misalnya gue nggak bisa inovasi. Kalau beneran udah mati. Bahkan sekelas Nokia sama BlackBerry aja itu bisa mati ketika pasar reject. Ya gue pun sama kayak mereka. Jadi gimana caranya gue biar bisa berinovasi terus. Cuman gue nggak tahu sampai kapan gue bisa berinovasi terus, karena umur gue juga kan udah 28 ya, walaupun masih lumayan lama lah. Ada yang namanya usia prima seseorang gitu loh. Biasanya tuh sampai umur 35 tahun. Masa gue mau gini-gini aja sih? Sampai nanti masa gue mau streaming lagi gitu. Gue harus bikin kaki lagi lah. Sampai akhirnya ketika streaming, waktu itu kebetulan lagi streaming One Piece Pirate Warrior. Waktu itu gue lagi streaming One Piece Pirate Warrior. Gue suka banget sama One Piece dan gue suka banget sama Kaido. Selama ini gue mencari merchandise-nya untuk gue pakai itu nggak ada. Adanya tuh Luffy lagi, Zoro lagi, Luffy lagi, Zoro lagi. Gue mau nyari Kaido gitu. Ada juga tempelan PNG dari Google. Terus gue mikir kan, gue ngobrol sama viewer tuh waktu itu lagi 4.000 penontonnya. Gue inget banget, guys, kalau gue bikin usaha baju, tapi gue bikin gimana caranya bikin baju anime kelihatan keren supaya para wibu di luar sana tuh nggak malu. Gimana caranya gue bikin ini bisa se-hypebeast mungkin, se-streetwear mungkin. Wah, boleh tuh bang, ide lu bang. Cuman ini harganya akan tinggi. Gue udah bilang juga ke viewer gue, nggak apa-apa bang, kita cobain. Akhirnya gue cari murid paling pintar di kampus gue. Kebetulan sahabat gue ajak dia buat bisnis. Lu mengepalai perusahaan gue, tapi gue tetap ada di atas lu. Ibarat lu CEO-nya, gue presidirnya. Jadi kerjaan gue cuma angkat tangan doang, tapi gue semua saran yang gue kasih ke lu itu harus lu terima mentah-mentah dan harus lu matengin. Terus dealnya gimana? Gue bilang kita bagi persentase aja. Akhirnya gue deal-dealan tuh buat persentase. Gue bilang, gue pengen bikin baju anime. Dia bukan wibu sama sekali padahal. Dia bukan wibu, gak suka anime, gak suka apa. Tapi gue gak suka anime, gak apa-apa. Dia bilang, gak apa-apa, mungkin lu bisa belajar. Oke, akhirnya gue bikin tuh. Dapat tuh satu kan buat ngelola perusahaan. CEO itu bisa nguasain 4 yang penting dalam perusahaan. Marketing, operasional, keuangan, sama SDM. Nah itu 4 hal itu penting. Dah tuh, gue keluarin tuh yang Kaido kan. Sold out tuh yang pertama. Gue waktu itu nyetak cuma 64 biji. Batch kedua, gue main Pokemon. Gue main Pokemon waktu itu. Banyak juga yang nonton. Sama kasusnya. Bang, bikin dong. Kaosnya siapa namanya? Kaosnya Reiko, Suicune, sama Entei. Gue nggak nemu tuh yang bagus bang. Oke dah, gue bikin hoodie-nya. Versi simpelnya. Akhirnya gue bikin tuh 3 warna. Dan akhirnya dari situlah teman gue ini, si Rizal ini kepikiran, Vi, ini bisa diseriusin gitu loh. Gue pengen perusahaan gue bisa go internasional sih. Makanya gue kemarin ke Jepang. Kalau di mana orang-orang pengen brandnya kepampang di New York Times, gue pengen di Shibuya juga cukup sih. Yang mau gue capai lagi, yang lain apa ya? Mungkin lebih ke waktu gue sama keluarga kali ya. Sama istri gitu. Mungkin sekarang gue belum dikasih anak, cuman ketika gue udah punya anak nanti, gue pengen kerjaan gue udah gak seberat sekarang, tapi untuk income gue mungkin bisa lebih besar lagi gitu nantinya.